Reshuffle lagi. Pertanyaan besar pun muncul. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Kabinet Merah Putih? Apakah ini langkah penyelamatan atau justru kegamangan politik? Bersama saya Andri Susanto, ini dia Point of View Sindo News. Tidak sampai sebulan setelah kerusuhan melanda berbagai daerah, Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan 2 kali perombakan kabinet. Peristiwa ini jelas menyedot perhatian publik dan memunculkan beragam tafsir politik. Pada reshuffle 8 September 2025, 5 menteri diganti. Abdul Qadir Karding, Menteri P2MI, terpaksa lengser setelah viral main domino bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan seorang mantan pembalak liar. Publik marah, integritas dipertaruhkan. Lalu Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi terseret kasus pemblokiran situs judi online Kominfo. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang rumahnya sempat dijarah saat kerusuhan ikut diganti. Selain itu, Budi Gunawan dicopot dari Menko Polkam dan Dito Aryo Tejo dari Menpora. Sebagai penggantinya, Prabowo menunjuk Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, Ferry Juliantono untuk koperasi, serta menambah Kementerian Haji dan Umroh yang dipimpin oleh Irfan Yusuf dengan Daniel Anzar Simanjuntak sebagai Wamen. Tak lama berselang pada 17 September 2025, kembali terjadi reshuffle. Kali ini Erick Thohir dicopot dari Menteri BUMN dipindahkan menjadi Menpora. Posisi BUMN kosong. Bersamanya dicopot pula Sulaiman Umar sebagai Wamenhut, Hasan Nasbi dari Kepala PCO, dan AM Putranto dari KSP. Sebagai gantinya muncul sejumlah nama baru. Jamari Caniago menjadi Menko Polkam, Afrian Syahnur menjadi Wamenaker, Rohmat Marzuki di Wamenhut, Farida Farikah di Wamenkop, Muhammad Kodari menjadi Kepala Staf Kepresidenan, hingga Sarah Sakida sebagai Kepala LKPP, dan tak ketinggalan Nani S. Deyang dan Sony Sanyata mengisi kursi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 2 reshuffle dalam tempo kurang dari sebulan menunjukkan gejolak politik yang luar biasa. Satu pola jelas terlihat. Orang-orang dari rezim lama keluar, sementara orang-orang yang dekat dengan Presiden Prabowo masuk. Namun, apakah ini sekedar pembagian kekuasaan atau memang langkah perbaikan? Disinilah publik berharap para menteri tidak lagi sibuk membangun citra pribadi. Yang dibutuhkan rakyat adalah kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan sehari-hari, mulai dari harga pangan hingga lapangan pekerjaan. Indonesia masih menanti janji kampanye, penciptaan 19 juta lapangan kerja. Rakyat ingin bukti, bukan sekedar janji. Maka reshuffle ini jangan hanya menjadi drama politik, tetapi momentum untuk memperbaiki negeri. Dalam analisa politik, ada 4 poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, dinamika politik. Reshuffle menjadi sinyal konsolidasi kekuasaan Prabowo sekaligus penguatan loyalis. Yang kedua, respon kritis. Langkah cepat ini dianggap sebagai respon atas kerusuhan dan penurunan dari kepercayaan publik. Yang ketiga, kekosongan jabatan. Nah, ini harus segera ditangani. Posisi strategis seperti Menteri BUMN yang masih kosong menimbulkan tanda tanya besar. Apakah benar BUMN akan dihapus dan melebur dengan Danantara? Pertanyaan yang semestinya bisa segera dijawab pemerintah untuk memberikan rasa tenang tidak hanya kepada publik,
tapi juga pada pasar dan investor. Selanjutnya yang terakhir, tantangan ke depan. Apakah reshuffle ini bisa menjawab janji kampanye, terutama soal penciptaan lapangan kerja yang telah disebutkan sebelumnya? Ya, reshuffle ini bisa jadi angin segar, bisa juga sekedar kosmetik politik. Pada akhirnya rakyatlah yang menilai. Kita berharap Indonesia bergerak ke arah yang lebih baik. Sindonews berpendapat di tengah dinamika politik yang semakin cepat ini, ada beberapa rekomendasi penting yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Yang pertama, stabilitas politik. Pastikan reshuffle bukan sekedar pergantian kursi, tetapi upaya nyata menjaga stabilitas nasional. Yang kedua, profesionalisme kabinet. Tempatkan figur-figur yang memiliki integritas, bukan hanya soal loyalitas politik. Yang ketiga, komunikasi publik. Dan ini yang penting, perkuat komunikasi pemerintah agar rakyat memahami arah kebijakan sehingga tidak mudah terprovokasi. Yang keempat, fokus ekonomi. Jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, menjaga harga pangan, dan menstabilkan daya beli rakyat. Karena roda ekonomi harus terus berputar. Yang kelima, optimisme bangsa. Tanamkan keyakinan bahwa dengan kerja keras dan kebijakan yang tepat, Indonesia bisa melewati badai ini dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, reshuffle harus menjadi simbol optimisme, bukan sekedar simbol politik.